Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang cerpen, di mana materi ini terdapat di SMA kelas 11 semester ganjil. Cerpen ini terdiri dari pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, ciri kebahasaan cerpen, struktur cerpen, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan fungsi sastra dalam cerpen tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya. Check it out. Perkenalkan, nama saya Rizka Arlita Navitasari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Apa sih itu cerpen? Cerpen yaitu singkatan dari cerita pendek. Adalah sebuah bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung lebih padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti plot, tokoh, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa di dalam berbagai jenis. Lalu, cerpen berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan secara singkat, yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Dengan munculnya novel yang realistis membuat cerpen menjadi miniatur. Contohnya pada karya ITA, Honman dan Anton Chekhov. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fitriani. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen yang pertama ialah jalan ceritanya pendek. Ciri-ciri cerpen paling utama ialah ceritanya pendek dan singkat. Yang kedua, maksimal 10.000 kata. Pada umumnya, cerpen tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, cerita pada cerpen bersifat fiktif. Yang keempat, hanya memiliki satu alur saja atau tunggal. Yang kelima, menceritakan kehidupan sehari-hari. Yang keenam, cerpen dapat dibaca dalam waktu singkat. Yang ketujuh, alur pada cerpen bersifat lurus atau maju sesuai kronologis waktu. Yang ke-8, penokohan cerita sangat sederhana. Yang ke-9, tidak menggambarkan semua kisah tokohnya. Yang ke-10, menggunakan kata yang sederhana atau ekonomis. Yang ke-11, memiliki pesan atau amanat pembaca dapat mengambil hikmah dan kesan pada isi cerita. Yang terakhir, meninggalkan kesan bagi pembacanya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo guys, nama saya Dwi Rahma Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kebahasaan cerpen. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari teman saya, apa itu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kebahasaan cerpen. Nah, ciri-ciri kebahasaan cerpen itu ada 6 macam. Apa aja tuh? Yang pertama itu memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku sebagai penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Contohnya itu seperti sosoknya yang tinggi, atau perawakannya yang gagah, rambutnya yang beruban, atau contoh-contoh lainnya. Nah, yang kedua itu memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Contohnya itu kayak di pagi hari yang cerah, di kebun bumbu yang rimbun dengan dedaunan kering gitu. Ini cuma contoh ya. Nah, yang ketiga itu menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerpen. Yang keempat itu bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Misalnya itu pucuk langit, membanggambus,
bajing loncat, ataupun mulut terminal. Yang kelima itu bahasa yang digunakan di dalam cerpen itu tidak baku dan tidak normal. Maksudnya di sini bebas, tapi yang bisa kita pahami, yang bisa dipahami, yang bisa dirasakan oleh si pembaca. Yang keenam itu bisa menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan. Struktur cerpen adalah berbagai tahapan yang mengisi suatu cerita atau narasi di dalam cerpennya. Nah, struktur cerpen ini pada intinya adalah struktur yang membentuk kisah yang dibawakan dalam cerpen tersebut. Nah, biasanya gimana ya? Jadi kayak cerita cerpen ini tuh hampir mirip dengan teks narasi, maka biasanya kita menggunakan perspektif unsur intrinsik yang membentuk sebuah cerpen. Jadi unsur intrinsik yang membentuk struktur cerpen ini ialah alur. Nah, apa aja alur yang terdapat dalam struktur cerpen? Nah, ialah ada 3. Struktur cerpen terdiri dari pertama, orientasi yang merupakan pengenalan awal situasi. Dan yang kedua di sini ada komplikasi atau mengungkapkan peristiwa. Dan yang ketiga ada resolusi atau penyelesaian konflik. Namun dari 3 alur ini atau alur utama tadi yang saya sebutkan, kita juga dapat menarik beberapa alur lain yang berfungsi sebagai transisi dari 3 struktur utama pembentuk sebuah cerpen. Nah, beberapa ahli lain pun berpendapat bahwa terdapat unsur lain sebelum orientasinya ini. Nah, yaitu adalah abstrak atau abstraksi. Nah, namun pada bagian evaluasi sebelum penyelesaian berikut ini kita akan membahas mengenai kayak pengertian dari abstraksi. Nah, abstraksi ini ialah gambaran secara umum keseluruhan mengenai berbagai situasi, peristiwa, dan bermacam unsur lain di dalam ceritanya. Nah, yang kedua di sini ada orientasi. Orientasi pengenalan situasi cerita ini mengenalkan setting, latar, dan waktu di bagian cerita atau peristiwa yang terjadi untuk mulai memperkenalkan tokoh-tokohnya dan menata adegan. Nah, yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan konflik mulai muncul, atau di sini tuh konflik dapat berupa sebuah masalah yang bertentangan dan sulit sekali bagi para tokoh utama untuk ditonton. Bagian ini komplikasi ini yaitu menyebabkan kayak bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Nah, biasanya ini tuh kayak mengubah atau memperlihatkan karakter tokohnya. Dan yang keempat tadi pencapaian konflik atau rising action, berbagai masalah yang terjadi, peristiwa menantang atau pertentangan itu seperti komplikasi. Pencapaian konflik ini hampir mirip serupa atau dengan komplikasi. Dan yang kelima ada puncak konflik. Nah, di sini puncak konflik itu atau turning point ini tuh sering disebut sebagai puncak klimaks. Ini tuh kayak puncaknya dari konflik gitu loh. Nah, bagian cerita yang paling mendebarkan dan permasalahan mencapaikan batasannya. Nah, bagian ini juga kayak menentukan kayak perubahan nasib antara tokoh utama, kayak antagonis, protagonis, dan yang lainnya. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi ini adalah konflik atau berbagai masalah lain yang memuncak yang mendapatkan pencerahan untuk jalan penyelesaiannya. Dan yang ketujuh ada resolusi. Dan resolusi ini menyelesaikan penilaian akhir cerita mengenai sikap maupun nasib oleh tokoh utama yang mengalami peristiwa evaluasi. Nah, jadi pada resolusi ini ialah bagian dari akhir dari konflik penyelesaiannya yang secara utuh.
Dan yang kedelapan ada koda-koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita ini. Dan koda terdapat kesimpulan dan isinya itu seluruh ceritanya seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikannya. Nah, tidak semua cerita memiliki atau cerpen tidak memiliki unsur koda. Nah, jadi apa yang disimpulkan atau pesan dan amanat yang terdapat lain di dalam ceritanya. Nah, yang kedua di sini ada orientasi pengenalan situasi cerita. Ini mengenalkan setting, latar, dan waktu di bagian cerita atau peristiwa yang terjadi untuk mulai memperkenalkan tokoh-tokohnya dan menata adegan. Nah, yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi itu merupakan konflik mulai muncul, atau di sini tuh konflik dapat berupa sebuah masalah yang bertentangan dan sulit sekali bagi para tokoh utama untuk ditonton. Bagian ini komplikasi ini yaitu menyebabkan kayak bagaimana sebab akibat konflik yang terjadi antar tokoh. Nah, biasanya ini tuh kayak mengubah atau memperlihatkan karakter tokohnya. Dan yang keempat tadi pencapaian konflik atau rising action, berbagai masalah yang terjadi, peristiwa menantang atau pertentangan itu seperti komplikasi. Pencapaian konflik ini hampir mirip serupa atau dengan komplikasi. Dan yang kelima ada puncak konflik. Nah, di sini puncak konflik itu atau turning point ini tuh sering disebut sebagai puncak klimaks. Ini tuh kayak puncaknya dari konflik gitu loh. Nah, bagian cerita yang paling mendebarkan dan permasalahan mencapaikan batasannya. Nah, bagian ini juga kayak menentukan kayak perubahan nasib antara tokoh utama, kayak antagonis, protagonis, dan yang lainnya. Yang keenam ada evaluasi. Evaluasi ini adalah konflik atau berbagai masalah lain yang memuncak yang mendapatkan pencerahan untuk jalan penyelesaiannya. Dan yang ketujuh ada resolusi. Dan resolusi ini menyelesaikan penilaian akhir cerita mengenai sikap maupun nasib oleh tokoh utama yang mengalami peristiwa evaluasi. Nah, jadi pada resolusi ini ialah bagian dari akhir dari konflik penyelesaiannya yang secara utuh. Dan yang kedelapan ada koda-koda adalah penutup atau akhir dari keseluruhan isi cerita ini. Dan koda terdapat kesimpulan dan isinya itu seluruh ceritanya seperti interpretasi penulis mengenai kisah yang disampaikannya. Nah, tidak semua cerita memiliki atau cerpen tidak memiliki unsur koda. Nah, jadi apa yang disimpulkan atau pesan dan amanat. Halo semuanya, nama saya Andra Muhammad Ilham, dimana kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual dapat dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik dalam karya sastra, khususnya cerpen, meliputi tokoh atau penokohan, alur atau plot, gaya bahasa, sudut pandang, latar atau setting, tema, dan amanat. Mungkin berikut saya akan menjelaskan beberapa yang ada di dalam cerpen tersebut. Nah, itu saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada tokoh dan karakter tokoh. Istilah tokoh merajuk pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan watak, perwatakan atau karakter menunjukkan pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan kualitas pribadi seorang tokoh. Tokoh cerita menepati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca secara umum. Kita mengenal tokoh protagonis dan antagonis. Nah,
Apa sih protagonis dan antagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang mungkin banyak dikagumi. Tokoh ini perwatakannya ya baik, dan mungkin inilah tokoh yang menggambarkan bahwa sikap manusia tuh harusnya seperti ini gitu mungkin. Dan mungkin di sini tuh terdapat nilai-nilai ideal bagi kita. Mungkin tokoh protagonis ini menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan pembacanya. Adapun mungkin inilah ada tokoh antagonis, di mana bila tidak ada tokoh antagonis ini, bawahnya cerita tidak akan lengkap. Mungkin inilah tokoh yang selalu menuai konflik dan apa ya, supaya lebih menarik aja gitu ceritanya, agar lebih diperkuat lagi itu kan penokohan seperti itu di dalam penokohan itu. Ya, selanjutnya ada latar. Yang kedua, latar atau setting. Latar sebuah cerita ini menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial, di mana tempat terjadi peristiwa-peristiwanya yang diceritakan. Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sesungguh-sungguh ada dan terjadi. Unsur latar dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok, yaitu sebagai latar tempat, waktu, dan sosial, di mana latar tempat ini menunjukkan lebih kepada lokasi terjadinya peristiwa tersebut. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu. Selanjutnya itu waktu. Waktu itu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa itu atau peristiwa yang diceritakan itu. Dan sosial, dan selanjutnya itu sosial, yang merujuk pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan masyarakat di dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada alur. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh karena itu, alur biasanya disebut juga susunan cerita atau jalan cerita. Ada 2 cara yang dapat digunakan dalam menyusun bagian-bagian, yakni sebagai berikut. Pengarang menyusun peristiwa-peristiwa secara berurutan mulai dari perkenalan sampai penyelesaian, di mana alur ini juga bisa dibagi ada masuk dalam beberapa bagian gitu. Ada alur maju, mundur, dan flashback. Mungkin rata-rata yang cerita ini banyak menggunakan alur maju, di mana alur maju ini hanya bertujuan untuk penyelesaian akhirnya saja, di mana tidak mengulang-ulang kembali cerita yang awal, sehingga ceritanya mungkin akan lebih menarik. Yang sering dipakai juga itu flashback, di mana flashback ini saat cerita sudah maju, cerita yang sudah ceritakan, dan kita tidak tahu di dalam cerita tersebut apa sih intinya gitu. Dan akhirnya ternyata kuncinya ada di awal, di mana cerita awal ini menggambarkan bagaimana akhir ini tuh akan terjadi. Kenapa sih akhir ini terjadi gitu. Seperti itu. Mungkin itu yang saya tahu. Mungkin cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudara Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Budiarto. Di sini saya berkesempatan untuk melanjutkan sebuah pembahasan tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerpen yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Andre. Nah, di dalam sebuah cerpen terdapat sudut pandang. Sudut pandang merupakan sebuah visi yang diciptakan oleh pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Sudut pandang ada berbagai macam, yaitu sudut pandang orang pertama biasanya bercerita tentang
sudut pandang aku. Selanjutnya ada sudut pandang peninjau dan ada sudut pandang campuran. Nah, selanjutnya dalam cerpen terdapat gaya bahasa. Gaya bahasa di sini merupakan cara khas seorang pengarang dalam menggunakan kalimat, memilih diksi, dan menggunakan majas. Jadi dalam sebuah gaya bahasa ini merupakan seni pengungkapan seorang pengarang dalam menceritakan karyanya tersebut. Nah, selanjutnya dalam cerpen terdapat tema. Tema adalah persoalan pokok sebuah cerita, disebut juga sebagai ide cerita. Tema dapat berwujud pengamatan pengarang terhadap berbagai peristiwa dalam kehidupan ini. Nah, tema ini bisa kita ketahui setelah kita membaca secara keseluruhan karya tersebut. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan sebuah penyampaian yang direncanakan oleh pengarang yang bisa menyampaikan sebuah pesan positif maupun negatif. Dengan kata lain, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang berupa pemecahan atau jalan keluar terhadap persoalan yang ada dalam cerita tersebut. Baik, demikian penjelasan tentang unsur intrinsik dalam sebuah cerpen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anissa. Saya di sini akan menjelaskan materi unsur ekstrinsik dalam sebuah cerpen. Nah, sebelumnya cerpen ini memiliki dua unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik, di mana unsur intrinsik sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu Andre dan Fajar. Lalu kemudian saya akan melanjutkan dengan menjelaskan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu apa sih? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen, di mana secara tidak langsung unsur ekstrinsik ini mempengaruhi proses pembuatan sebuah cerpen. Nah, bagaimana berbagai hal di luar cerpen tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya karakteristik cerpen? Karena secara tidak sadar penulis cerpen akan membutuhkan berbagai pengaruh-pengaruh luar tersebut dalam sebuah karyanya. Tempat di mana cerpen itu dibuat juga dapat memberikan dampak sosial yang otomatis terasa dalam cerpen itu sendiri. Nah, terdapat 3 hal utama dalam unsur ekstrinsik cerpen, yaitu yang pertama latar belakang masyarakat, yang kedua latar belakang penulis, dan yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen tersebut. Latar belakang masyarakat. Jadi kita membahas yang pertama tentang latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu apa sih? Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seseorang penulis untuk membuat sebuah cerpen yang dimana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi latar belakang masyarakat, yaitu ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis tersebut untuk membuat sebuah cerpen. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi latar belakang penulis ini? Nah, jadi ada faktor yang mempengaruhi, yaitu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis penulis, dan aliran sastra penulis. Kemudian yang terakhir, ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai yang terkandung itu ada macam-macam, ada nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nilai sosial itu adalah berbagai hal yang berkaitan dengan
masalah tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Nah, tata pergaulan ini menyangkut interaksi sosial antar manusia, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya adalah nih, meskipun tokoh protagonis dikhianati oleh tokoh antagonis di dalam sebuah cerpen, ia akan tetap berusaha untuk mencari jalan keluar yang tidak merugikan orang lain, siapapun itu, termasuk tokoh antagonis tersebut. Nah, kemudian ada nilai moral. Nilai moral atau etik adalah nilai yang memberikan atau memancarkan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan berbagai pertimbangan etika dan moral. Nilai moral ini yang dimaksud berkaitan dengan norma-norma budi pekerti, susila, dan akhlak baik buruknya tingkah laku yang ada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Misalnya, bagaimana seorang tokoh menerima takdirnya yang cukup malang yang telah terjadi pada dirinya, tapi dia tetap tabah dan berusaha untuk memperbaiki nasib buruknya. Kemudian, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkaitan dengan kebudayaan, peradaban, adat istiadat maupun kebiasaan suatu masyarakat yang dijaga untuk tujuan positif. Nah, terima kasih telah mendengarkan materi yang setelah saya sampaikan tentang unsur ekstrinsik sebuah cerpen. Cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ita Kartikawati, akan menjelaskan materi tentang fungsi sastra dalam cerpen. Sastra mempunyai fungsinya tersendiri bagi pembaca. Cerpen memiliki berbagai fungsi sastra yang nantinya akan didapatkan oleh pembaca cerpen tersebut. Fungsi sastra dalam cerpen diantaranya: 1. Fungsi moralitas. Cerpen berfungsi untuk memberikan moral yang baik bagi pembaca, sehingga dalam penulisannya, cerpen harus mengandung nilai moral yang tinggi. Pembaca diharapkan dapat mengetahui moral yang buruk dan moral yang baik bagi dirinya. 2. Fungsi rekreatif. Sastra merupakan sebuah hiburan, sehingga cerpen yang telah selesai dibaca diharapkan dapat memberikan rasa senang, gembira, maupun menghibur. Pembaca diharapkan dapat menghilangkan sejenak kesedihannya dan konflik yang sedang terjadi di dunia nyata. Sebagai fungsi rekreatif, cerpen dapat menimbulkan tertawa, tersenyum, maupun menangis. 3. Fungsi religiusitas. Cerpen dapat memberikan pengetahuan tentang ajaran agama yang nantinya oleh pembaca dapat dijadikan sebagai teladan. 4. Fungsi didaktif. Sastra dalam bentuk cerpen adalah sebuah pendidikan, sehingga pembaca dapat mengambil ilmu-ilmu dan pengetahuan baru. Cerpen dapat difungsikan sebagai pengarah untuk mendidik pembacanya karena terdapat nilai kebaikan dan kebenaran yang ada di dalamnya. 5. Fungsi estetis. Sastra adalah sebuah keindahan, sehingga karya sastra dalam bentuk cerpen harus memiliki keindahannya tersendiri. Penulis harus bisa menyajikan cerpen yang dapat dinikmati keindahannya oleh pembaca. Sekian dan terima kasih. Sekian materi-materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan dapat memberikan ilmu-ilmu bagi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.